329. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terima, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Kita siapkan puji syukur 347. Pada perayaan Ekaristi pagi hari ini, kita bersyukur atas ulang tahun Pastor Franz Liman dan Saudari Maria Regina Yosten. Juga kita mengenang dan mendoakan saudari-saudara yang telah meninggal dunia, Papa atau Opa Leong Kiang setahun yang lalu, dan Mama atau Oma Noni Ana yang dipanggil Tuhan 2 bulan yang lalu. Juga kita membawa doa-doa kita, permohonan dan persembahan kita dalam misa ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-24. Sabda Tuhan hari ini, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Dengan ikut ambil bagian dalam hidup Tuhan, kita akan mengalami kebangkitan bersamanya. Semoga Ekaristi hari ini membuat kita semua menjadi kuat, teguh, kokoh, dan setia dalam mengikuti Tuhan. Dan mari di awal Ekaristi ini kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Maka kita mengakui semua itu supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak melarikan diri dari penderitaan, namun dengan tabah menghadapinya sampai wafat. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau taat kepada Bapa dengan mengangkat salib demi cinta kasih-Mu kepada kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah anak manusia yang ditolak oleh para pemimpin rakyat dan dibunuh. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah
yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu rela menderita sampai wafat di salib demi keselamatan kami. Semoga salib Putra-Mu itu selalu menjadi sumber kekuatan pada saat kami mengalami penderitaan dan menjadi pendorong bagi kami untuk berempati terhadap penderitaan sesama. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan daku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh, Tuhan Allah telah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suara permohonanku, sebab Ia menyendingkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidup aku akan berseru kepadanya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di
selamatkannya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan, Engkau telah meluputkan aku dari maut. Engkau telah meluputkan mataku dari air mata dan kakiku dari tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bacaan dari kitab Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, apakah gunanya kalau seorang mengatakan bahwa ia beriman tetapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Misalnya saja, seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Kalau seorang dari antara kamu berkata kepadanya, "Selamat jalan," kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian pula halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang pemudi, orang muda yang hidupnya saleh, setiap hari membaca kitab suci dan selalu mengambil waktu untuk berdoa, mendekatkan diri dengan Tuhan. Dari hari ke hari berusaha mengerti, memahami dan melaksanakan sabda dan perintah Tuhan. Dan ia percaya bahwa Allah adalah penolongnya yang setia. Hingga pada suatu hari, desa di tempat pemudi ini tinggal mengalami bencana alam yang luar biasa, banjir bandang yang begitu besar. Ketika air semakin naik, semakin tinggi mencapai atap rumah, si pemudi kemudian naik ke atas atap. Lalu datanglah pertolongan yang pertama, sebuah keluarga dengan perahu kecil. Sang nakoda perahu kecil itu, kepala keluarga, berkata kepada orang muda ini, "Hai nak, ayo sini, kita menyelamatkan diri, naik saja ke perahu ini, masih ada tempat bagimu." Tetapi sang pemudi ini adalah orang yang begitu beriman menurut dia, maka dia mengatakan, "Tidak, terima kasih, nanti Tuhan yang datang tolong saya." Lalu berlalulah pertolongan pertama. Kemudian datang pertolongan yang kedua. Tim SAR dengan perahu karet, perahu yang lebih besar, datang untuk menyelamatkan dia, menawarkan keselamatan untuk dia, menawarkan tempat untuk duduk di atas perahu karet itu. "Ayo sini, kita menyelamatkan diri karena air semakin naik. Tidak lama kamu bisa tenggelam." Apa kata pemudi itu? "Tidak, terima kasih. Tuhan adalah penolongku, nanti Dia yang datang tolong saya." Berlalu pertolongan yang kedua. Lalu datanglah pertolongan yang ketiga, perahu yang lebih besar yang menampung lebih banyak orang. Dengan kata-kata yang sama mereka menawarkan tempat untuk sang pemudi.
tetapi sang pemudi benar-benar adalah orang yang mengandalkan imannya dan sangat-sangat mengandalkan Tuhan. Menurut versinya sendiri, ia hanya mengatakan, terima kasih Tuhan penolongku, nanti Tuhan yang datang tolong saya. Waktu berlalu, tidak ada Tuhan datang, sang pemudi itu tenggelam. Lalu kemudian diceritakan kisah berlanjut, sang pemudi masuk ke surga. Sebelum masuk di dalam surga, di depan pintu surga ia ketemu Santo Petrus. Lalu dia protes, Petrus, saya ini begitu beriman, begitu percaya kepada Tuhan sang penolong. Kenapa waktu desa saya kebanjiran, Tuhan tidak datang tolong saya? Apa kata Petrus? Hai pemudi, 3 kali Tuhan mengirim pertolongan bagimu, tetapi kamu tolak. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini berkisah tentang penegasan siapa itu Yesus, apa tugas perutusannya, dan konsekuensinya bagi kita yang mengikuti Dia. Bacaan hari ini, terutama bacaan Injil, mengantar kita untuk sampai pada sebuah kesimpulan tentang siapa Yesus bagi diri kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi suster, bagi orang-orang muda, bagi anak-anak. Siapa Yesus bagi kita? Tentu saja Injil diawali dengan berbagai macam pandangan tentang siapa itu Yesus. Ada yang mengatakan dia itu Elia, ada yang mengatakan dia itu Yohanes Pembaptis, bahkan ada yang mengatakan Yesus itu seorang nabi yang datang kembali. Ada banyak cerita, ada banyak pemahaman, ada banyak pengertian tentang siapa itu Yesus. Tetapi pertanyaan utama bagi kita adalah siapa Yesus menurut kita? Saudari-saudara yang terkasih, di zaman Yesus tidak ada pengertian yang sama tentang siapa itu Mesias. Ada berbagai macam gambaran Mesias sebagai raja, keturunan Daud, sebagai imam, sebagai Elia, sebagai Musa, bahkan raja dengan kekuasaan politik dan tentara. Jadi secara umum tidak ada gambaran yang persis, yang betul dan benar tentang siapa itu Mesias. Maka kemudian ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya siapakah dia, muncul berbagai macam spekulasi, muncul berbagai macam pendapat, muncul berbagai macam pandangan dan pemahaman. Mengapa demikian? Saat kita ingin mengerti seseorang, mengetahui tentang sesuatu, itu banyak dipengaruhi oleh latar belakang pemikiran kita, pengalaman hidup kita, peristiwa yang kita alami setiap hari. Maka sangat wajar kalau kemudian para murid memahami Yesus sebagai Yohanes Pembaptis, sebagai nabi, sebagai Elia, dan seterusnya dan seterusnya. Sangat dipengaruhi oleh bagaimana peristiwa dan pengalaman hidup. Secara sangat sederhana, siapa Yesus bagi kita itu dipengaruhi oleh konteks kehidupan kita masing-masing. Nah, pertanyaan sekarang untuk kita saudari-saudara yang terkasih, menurut kita siapa Yesus? Kalau saya tanya satu-satu ini sampai malam baru kita pulang. Ya. Maka pertanyaan ini nanti silahkan bawa pulang dan renungkan berdasarkan pengalaman peristiwa dan refleksi kita masing-masing. Menurut Bapak Ibu siapa itu Yesus? Menurut para bapak lah pertama. Lalu menurut para ibu, siapa itu Yesus? Menurut para suami, siapa itu Yesus? Menurut para istri, siapa itu Yesus? Menurut orang-orang muda, menurut ada suster, bisa juga bertanya menurut pastor siapa itu Yesus? Dan kita bawa pulang pertanyaan ini ke tempat di mana kita akan melanjutkan kehidupan kita. Maka dengan demikian selesailah homili saya. Tidak perlu panjang-panjang karena jawabannya kan Bapak Ibu bawa pulang, lalu dijawab dalam hati masing-masing. Tetapi mari kita melihat sedikit siapa Yesus menurut
para ahli dalam membaca kitab suci. Yesus lahir dari suku Yehuda. Dia bukan suku imam, juga bukan bangsawan, bukan politisi. Yesus itu lahir dari sebuah suku yang kecil dan sederhana dari kaum Israel. Dan dalam pelayanannya ia banyak bekerja, tidak di kampungnya sendiri. Ia lebih banyak bekerja, melayani, mewartakan Injil di luar Yerusalem, di luar kampung halamannya. Dan ini menandakan satu hal, bahwa Yesus ada, hadir untuk semua orang. Ini sebuah simbol bahwa Yesus datang di dunia ini untuk siapa saja, untuk semua orang, untuk kita semua. Tidak ada batasan, tidak ada sekat. Tidak ada hal-hal yang kemudian membuat Yesus menjadi terbatas. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ketika Yesus menyampaikan kepada Petrus pertanyaan yang sama, Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Tidak ada yang tahu, tidak ada yang beritahu, dan bagaimana Petrus tahu Yesus adalah Mesias? Tetapi Petrus ini dengan pedenya sebagai kepala dari para rasul, sebagai pimpinan dari kelompok 12, ia menjawab dengan begitu yakin, "Engkau adalah Mesias." Dalam permenungan saya tidak tahu kenapa kemudian Petrus bisa sampai pada kesimpulan ini. Tetapi menarik bahwa ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, Yesus langsung mengingatkan mereka untuk tidak menyampaikan kepada siapapun siapa dirinya. Mengapa? Bukankah kita wajib untuk mewartakan bahwa ini Yesus ini adalah Mesias? Bahwa Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Dan pertanyaan ini dilontarkan salah seorang bapak ketika saya berdiri tadi di depan sakristi. "Pastor, kenapa Yesus melarang Petrus mati mijak? Pagi-pagi sudah ujian." Kemudian secara sangat sederhana, mudah-mudahan saya tidak menyesatkan. Barangkali Yesus melarang Petrus karena Petrus tidak mengerti dan tidak memahami Mesias dalam arti yang sesungguhnya. Mari kita lihat teks selanjutnya, bahwa Petrus menolak Mesias yang menderita dan menyelamatkan semua orang melalui peristiwa salib. Dan ini yang tidak bisa dimengerti oleh Petrus. Maka kemudian Petrus ditegur dengan keras, "Enyahlah iblis." Saudari-saudara yang terkasih, siapa Yesus bagi kita? Siapa Yesus bagi pribadi kita? Jawaban ini dapat kita temukan saat kita kembali masuk ke kedalaman diri kita untuk melihat kedalaman relasi kita dengan Tuhan. Sejauh mana kita sudah sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, sejauh mana kita sudah sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Yesus bisa kita pahami sebagai penolong, sebagai jurumudi, sebagai sahabat, dengan berbagai macam istilah teknis lainnya kita bisa menggambarkan Yesus. Tetapi selama kita masih manusia, sangat terbataslah pemahaman dan pengertian kita tentang Yesus. Apalagi kalau kemudian kita menjadi picik seperti Petrus yang tidak menerima bahwa Yesus harus menderita di salib untuk kita. Dan ini menjadi fatal kalau kita kemudian membatasi Yesus hanya berdasarkan konsep pemikiran atau ide yang ada di dalam kepala kita. Ini menjadi picik. Dan kemudian Yesus yang kita pahami itu hanya terbatas untuk kita, hanya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Saudari-saudara yang terkasih, Paus Fransiskus sudah pulang ke Roma hari Jumat kemarin, menempuh perjalanan 13 jam di atas pesawat. Di dalam pesawat, kalau di atas pesawat bahaya itu. Di dalam pesawat, ya. Ketika dia datang, dia sungguh-sungguh menampilkan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Bukankah Mesias yang digambarkan kepada kita adalah Mesias yang dekat dengan semua orang tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras,
dan situasi sosial hidup masing-masing. Ketika Paus datang, ia menolak semua tawaran kemewahan yang biasanya diterima oleh para pejabat pemerintahan. Ketika yang lain naik jet pribadi, Paus kita datang hanya dengan pesawat charteran. Ketika yang lain datang dengan kendaraan kemewahan, Paus kita datang hanya dengan Innova Xenix Hybrid. Ya. Ketika yang lain datang dengan berbagai macam bentuk kemegahan dan kemewahan, Paus kita datang dengan kesederhanaan. Ia bahkan menyapa mereka yang kecil, mereka yang sakit, yang terpinggirkan. Ia menolak semua upacara protokoler hanya untuk mengatakan bahwa ia sebagai wakil Kristus di dunia harus dekat dengan semua orang. Dan ini menjadi bukti konkret bagaimana dekatnya Paus dengan Tuhan. Nah, saudari-saudara yang terkasih, pertanyaan penting bagi kita seperti pertanyaan di awal, siapa Yesus bagi kita? Berkaitan dengan cerita yang saya sampaikan di awal, siapa Yesus bagi kita ditentukan oleh bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Percaya bahwa Allah menyelenggarakan hidup kita, itu adalah iman. Percaya bahwa Allah baik bagi kita, itu adalah iman. Tetapi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka iman itu harus terwujud. Sang pemudi kemudian menjadi tenggelam karena ia tidak berusaha untuk membuka dirinya, membuka hatinya bahwa Allah bekerja menurut kehendaknya, tidak berdasarkan pikiran atau kehendak kita. Dan iman bekerja seperti itu. Iman bekerja berdasarkan apa yang dikehendaki Allah. Dan satu hal perlu kita yakini bersama, Allah selalu mengusahakan yang baik untuk kita. Maka dari itu saudari-saudara yang terkasih, kalau kita sungguh mengenal Tuhan, maka hidup kita pasti akan menyerupai hidup Tuhan. Dekat dengan semua orang, baik dengan semua orang, tidak ada batasan, tidak ada sekat. Kita mengasihi semua orang, kita mencintai semua orang tanpa adanya kepentingan dan ada udang di balik batu. Mari kita mewujudkan iman kita dalam perkataan, perbuatan, dan tindak tanduk setiap hari. Jangan hanya menjadi pribadi yang sibuk dengan iman di dalam dirinya, tetapi tidak berusaha mewujudkannya. Karena iman tanpa perbuatan sekali lagi adalah mati. Contoh konkretnya kan tidak ada itu anak sekolah sibuk di depan patung Bunda Maria sehari semalaman suntuk berdoa, Tuhan kasihkan nilai 100. Dia tidak belajar, tidak ada itu. Ya, sama orang tidak kerja tetapi mintanya 1 ember. Tidak ada. Iman harus terwujud. Dan iman yang terwujud itu Yesus mengatakan, pikul salibmu, sangkal dirimu, dan ikutilah aku. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, bersama-sama kita segarkan ikrar pembaptisan dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Bapa di surga yang telah menciptakan kita untuk menjadi bahagia. Semoga kita sanggup menghadapi segala pencobaan dan tanggung jawab kita. Marilah kita mohon kepadanya,
Tuhan, dengarlah seruan umat-Mu. Tuhan, dengarlah seruan umat-Mu. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja tidak malu mewartakan Kristus yang tersalib dan tetap tidak mementingkan diri menurut teladan Kristus. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarlah seruan umat-Mu. Bagi para korban ketidakadilan dan kemiskinan, ya Bapa, semoga kami mempunyai keberanian untuk membela kepentingan para korban dan membawa keadilan dan kasih bagi mereka. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarlah seruan umat-Mu. Bagi para gelandangan dan anak-anak jalanan, orang-orang yang tertinggal dan tak terhitung, serta mereka semua yang tidak mempunyai kedudukan dan suaranya tidak didengar. Ya Bapa, semoga orang-orang kecil itu tidak diinjak-injak oleh para pembesar dan penguasa. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarlah seruan umat-Mu. Bagi orang-orang yang cara berpikir dan tingkah lakunya tidak dapat kita ikuti dan kita setujui. Ya Bapa, semoga kami menghargai serta memberi tempat dalam hati kami kepada orang-orang itu juga. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarlah seruan umat-Mu. Bagi orang-orang sakit dan cacat, ya Bapa, semoga orang-orang sakit dan cacat menyadari bahwa mereka amat dekat dengan Yesus yang menderita, dan semoga kami tak lupa mengunjungi serta memperhatikan mereka. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarlah seruan umat-Mu. Bagi saudari-saudara yang memohon doa-doa kita dalam perayaan ini, bagi mereka yang merayakan anugerah pertambahan usia ulang tahun Pastor Franz Liman dan Saudari Maria Regina Josten, ya Bapa, rahmatilah mereka yang bersyukur atas anugerah pertambahan usia. Semoga kelimpahan cinta-Mu tercurah dalam rupa kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, dan kegembiraan dalam hari-hari hidup mereka. Semoga mereka boleh dengan penuh kesetiaan memanggul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Engkau. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarlah seruan umat-Mu. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Papa atau Opa Leong Kiang, Mama atau Oma Noni Ana, bersama dengan saudari-saudara sanak keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan. Iya Bapa, terima adalah dalam keabadian saudari-saudara kami yang telah meninggal dunia. Semoga peristiwa salib Putra-Mu menjadikan mereka dapat bersatu sepenuhnya dengan Engkau dalam sukacita, untuk senantiasa memuji dan meluhurkan Dikau dalam perjamuan surgawi. Semoga mereka menjadi pendoa bagi kami yang bersiarah di dunia ini, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarlah seruan umat-Mu. Mari kita mempersembahkan doa dan intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, dengarlah seruan umat-Mu. Tuhan Allah, salib-salib dunia adalah salib-salib kami juga, sebab kami tidak mau menolak salib dari tangan Yesus. Tetapi Engkau akan membuat salib kami ringan, sebab Yesus telah memanggul salib untuk kami semua. Dialah Putra-Mu kini dan sepanjang masa. Amin.
Yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur dan pengenangan atas sengsara, wafat dan kebangkitan putramu demi keselamatan kami, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan semua orang.
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pengorbanan putra-Mu yang mendatangkan keselamatan bagi kami. Semoga dengan mengenangkan kurban salibnya ini, kami juga terdorong untuk rela berkorban demi kebaikan hidup bersama dalam masyarakat kami menuju kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon perhatian umat. Pengumuman gereja tanggal 15 September 2024. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 7 dan 8 September 2024 sebesar Rp19.825.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp12.900.000. Kolekte Jumat pertama sebesar Rp2.370.000. Kolekte misa online paus sebesar Rp5.600.000. Sumbangan untuk Gua Maria atas nama Ibu Elizabeth Lince Mary sebesar Rp2.000.000. Natania Sapira sebesar Rp750.000. Ani Limisa sebesar Rp500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Teddy Octavianus Konardi dan Yunita Chandra sebagai pengumuman ketiga. Gabriel Wendy Limawa dan Fresia Camelia Rumagit sebagai pengumuman ketiga. Simplicius Lahut dan Maria Nona Nersinere sebagai pengumuman ketiga. Richie Fritzi dan Ivana sebagai pengumuman kedua. Vincentius Budi Haryanto Junaidi dan Adriana Sinditan sebagai pengumuman kedua. Yohanes Marcelinus Sabaleku dan Maria Rensiana Biru sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Andalas. Keempat, pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 pukul 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Setelah pertemuan akan diadakan terapi longevitologi bagi umat yang membutuhkan. Kelima, pemuda Katolik mengadakan kegiatan masa penerimaan anggota atau Mapenta Pemuda Katolik Komisariat Cabang Koncap Kota Makassar yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 September 2024 pukul 8 pagi sampai selesai di Aula Pastoral Paroki Gereja Katolik Santo Yosef Pekerja Gotong-Gotong, Jalan Gunung Latimojong. Keenam, Gereja Stasi Familia Tongkonan Masallo Sapak Bayo-Bayo Toraja telah menetapkan Paroki Kristus Raja Andalas untuk sumbangan 25 bangku, satu bangku sebesar Rp1.000.000. Nama penyumbang akan dicantumkan. Untuk itu diharapkan partisipasi dari Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk memberikan sumbangannya via rekening pemeliharaan gereja
BCA 0258333368 atas nama PGPM Kristus Raja Andalas Pembangunan, kontak person Ibu Anita Wagiri. Atas dukungan serta partisipasi kita semua diucapkan banyak terima kasih. Ketujuh, Panitia Pesta Pelindung 85 tahun Paroki Kristus Raja Andalas akan mengadakan berbagai kegiatan menyongsong puncak acara Pesta Pelindung, diantaranya lomba catur, lomba domino, lomba merangkai bunga, lomba nyanyi solo rohani, lomba kor wilayah, dan berbagai macam lomba lainnya. Selanjutnya mengenai lomba akan disampaikan melalui grup WA wilayah dan rukun. Kedelapan, dalam rangka pencarian dana pembangunan Gereja Katolik Stasi Santo Yosef Pakato, maka segenap panitia dan pengurus Stasi Pakato mengadakan basar berupa makanan yang diolah sendiri serta akan membagikan amplop kepada umat. Maka diharapkan kepada kita semua untuk dapat membantu pembangunan gereja tersebut dengan ikut berpartisipasi dalam basar serta pembagian amplop. Atas bantuan yang diberikan oleh umat Kristus Raja Andalas, kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kehadiran kita. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian dalam Ekaristi ini. Juga untuk umat dari Stasi Santo Yosef Pakato, terima kasih sudah menambah kesemarakan misa dengan kornya. Anda luar biasa karena di sana Stasi Pakato banyak pastor dan uskup yang temani. Ya. Terima kasih, mari kita menutup perayaan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji syukur 707. Betapa tidak kita bersyukur